Ternyata masih sedikit ya yang tahu tentang perjanjian pranikah sebelum kita melangsungkan pernikahan untuk mengantisipasi perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, hai, sambil aku cuci piring, aku mau cerita atau sharing sedikit terkait dengan KDRT dan perselingkuhan dan bagaimana cara mengantisipasinya sebelum kita melangsungkan sebuah pernikahan atau menjalani bahtera rumah tangga. Karena kalau sudah terlanjur, kita tidak tahu cara untuk mengantisipasinya, Bun ya. Namanya barang sudah kedung gitu. Kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan ini merupakan kasus yang serius, Bun ya. Jadi ini perlu kita bicarakan atau sepakati sebelum kita melangsungkan sebuah pernikahan. Terlebih untuk perempuan ini sangat penting untuk digarisbawahi karena rata-rata yang menjadi korban perselingkuhan dan KDRT itu pasti kebanyakan perempuan. Sudah lemah ditambah kita tidak tahu cara untuk melindungi diri baik sebelum maupun sesudah terjadi. Ditambah lagi makin kesini makin banyak sekali kasus yang kita dengar baik secara langsung maupun lewat sosial media atau laporan yang masuk di kepolisian. Kalau sudah terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bun ya. Kita hanya menjadi korban. Nah, saran aku pribadi nih, Bun ya. Sebelum bunda-bunda atau mungkin ada anak-anaknya atau teman-teman ingin melakukan sebuah pernikahan atau akan melangsungkan sebuah pernikahan, lebih baik membuat surat perjanjian pranikah. Daripada kan ya, lebih baik kita mengantisipasi dari awal. Salah satunya yaitu semisal dalam rumah tangga kita ingin menyepakati dengan pasangan kita bahwa tidak boleh ada perselingkuhan atau KDRT atau tidak boleh ada kebohongan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicantumkan dalam perjanjian pranikah itu, bunda-bunda atau teman-teman yang hendak melakukan pernikahan. Menyepakati sebuah aturan atau prinsip dalam berumah tangga itu penting dilakukan di awal pernikahan agar jangan sampai kebobolan gitu, Bun ya. Dengan melakukan hal tersebut bukan berarti kita tidak saling mempercayai satu sama lain, tapi perlu dari 100% perlu kita menyisakan 1% ketidakpercayaan kepada manusia, bunda-bunda ya. Kita hanya bisa percaya sama Allah gitu. Jadi alangkah baiknya kita mengantisipasi, terlebih kita sebagai perempuan, kita tidak mau dong hanya menjadi korban. Jadi sebelum kita melangsungkan pernikahan, kita harus membuat perjanjian pranikah bila perlu. Nah, di dalam akte atau surat pranikah itu kita bisa mencantumkan segala hal yang ingin kita perjanjikan atau hal-hal yang mengikat perjanjian itu sendiri. Karena kalau cuman perjanjian atau ucapan tidak boleh selingkuh, tidak boleh KDRT dan bla 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 tanpa ada konsekuensinya, rasanya percuma juga kita membuat perjanjian gitu, Bunda ya. Jadi kita bisa menyepakati apa saja konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Semisal nih, kita sama pasangan sepakat apabila sampai terjadi dua hal tersebut, katakanlah KDRT dan perselingkuhan, hampir aku tidak mau nyebut terlalu sering, Bun ya, nauzubillah min zalik. Apabila hal itu sampai terjadi, semisal nih kita sepakat bahwa konsekuensinya itu harus ada denda sekian M misal, atau harus ada hal-hal yang berbau materi lah gitu, Bun, yang mengikat kita satu sama lain sehingga kita dan pasangan kita itu takut untuk melakukan hal tersebut gitu. Kalau ada pertanyaan, oh memangnya bisa seperti itu? Jadi jawabannya sangat-sangat bisa sekali ya, selama itu tidak bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama, dan selama isi dari perjanjian itu tidak merugikan salah satu pihak gitu. Dengan membuat perjanjian pranikah itu, paling tidak kita sebagai perempuan yang katakanlah rata-rata yang menjadi korban itu perempuan gitu, bunda-bunda ya, kita menjadi lebih tenang gitu. Kita punya jaminan atas masa depan rumah tangga kita, bukan jaminan, lebih tepatnya perisai mungkin gitu, bunda-bunda ya, karena kita sudah mengantisipasi lebih dulu dengan akta notaris tadi. Oke, segitu dulu ya sharingnya, bunda-bunda, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita sharing atau kita bahas lain waktu. Thank you.